di sini saya akan menjelaskan definisi anak usia dini dan karakteristik anak usia dini. American Psychological Association (APA) mengatakan bahwa childhood is the period between the end of infancy, about 2 years of age, and the onset of puberty. Anak usia dini adalah periode antara akhir masa bayi dan permulaan pubertas, sedangkan Children Naisi tahun 1992 mengatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun yang tercakup dalam program pendidikan di Taman Penitipan Anak atau TPA, penitipan anak pada keluarga, Family Child Care Home, pendidikan anak usia dini baik TK, swasta maupun negeri, TK SD, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 14 mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan yang dimiliki anak, baik itu perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan di masa yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia dini. Anak usia dini merupakan fase perkembangan yang khas dengan berbagai macam karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak usia dini ini ingin mengetahui segala apa yang ada di sekitar mereka. Cenderung anak usia dini memiliki rasa penasaran yang tinggi. Yang kedua yaitu merupakan pribadi yang unik. Anak usia dini memiliki keunikan masing-masing, mulai dari minat, bakat, sikap, sifat, dan gaya belajar. Ini bisa terjadi karena dua faktor yaitu faktor dari lingkungan ataupun faktor genetik. Yang ketiga yaitu suka berfantasi dan berimajinasi. Anak usia dini suka membayangkan berbagai hal yang melampaui kondisi nyata, bahkan melebihi dari pola pikir orang tua. Karena anak usia dini itu sukanya berimajinasi, kadang sesuai dengan bisa dibilang tidak masuk akal. Yang keempat itu masa paling potensial untuk belajar, karena masa golden age, perkembangan yang sangat pesat pada berbagai aspek untuk perkembangan anak usia dini. Yang kelima yaitu menunjukkan sikap egosentris. Anak usia dini cenderung memiliki sifat ego yang tinggi dan memahami sudut pandang dunia tentang sudut pandangnya sendiri. Yang keenam yaitu memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Anak usia dini memiliki konsentrasi dan fokusnya yaitu mudah teralihkan. Yang ketujuh yaitu sebagai bagian dari makhluk sosial, karena anak usia dini suka bergaul dan bermain dengan teman sebayanya. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi seni musik. Nah, menurut Jamal 1988 berpendapat bahwa seni musik ialah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan isi pikiran dan perasaan melalui unsur irama, melodi, harmoni, struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Nah, menurut Siladus 1983 mengatakan bahwa seni musik adalah waktu yang memang untuk didengar. Musik merupakan wujud waktu yang hidup, yang merupakan berisi kumpulan ilusi atau alunan suara. Baik, menurut Tchaikovsky berkata bahwa seni musik adalah suatu susunan vitalitas yang kaya akan mimpi dan kaya akan bunyi, yang terorganisasi dan terkristalisasi. Selanjutnya, menurut Benward dan Sacker, musik dapat didefinisikan sebagai sistem proporsi dalam melayani dorongan spiritual. Dalam nada yang sama, teori musik mungkin didefinisikan sebagai studi tentang desain berseni.
Baiklah, selanjutnya yaitu posisi seni musik dalam pengembangan anak usia dini. Kontribusi musik dalam perkembangan kognitif anak usia dini, di mana penelitian menarik baru-baru ini dilakukan di bidang musik dan plastisitas otak. Plastisitas otak. Plastisitas otak ini sebaliknya terdiri dari remodeling sirkuit otak dalam kaitannya dengan pasangan yang berbeda. Menurut Robert Zatorre, profesor di McGill University, musik adalah media yang sempurna untuk mempelajari kemampuan otak dengan rangsangan atau neuroplastisik. Bagaimana belajar memainkan alat musik dapat menyebabkan modifikasi dan adaptasi di otak. Mekanisme kerja otak itu, menurut para peneliti, berpikir bahwa faktor-faktor seperti memperkuat simpul saraf yang sudah ada, menciptakan simpul saraf otak baru, dan menggunakan jaringan otak yang tidak terkait atau sirkuit otak yang belum pernah digunakan untuk suatu tugas. Semuanya itu bisa menahan plastisitas otak. Pada tahun 1998, para peneliti Universitas Münster di Jerman melaporkan penemuan mereka bahwa pelajaran musik di masa kanak-kanak ini jelas memperbesar jaringan otak atau volume otak. Area di otak musisi yang digunakan untuk menganalisis nada tertentu dari sebuah not musik diperbesar jadi 25% dibandingkan dengan non-musisi yang tidak pernah memainkan alat musik atau instrumen sebelumnya. Pembuatan musik aktif tersebut memperbesar volume otak anak. Mereka membahas tentang kontribusi musik dalam perkembangan fisik anak usia dini. Perkembangan fisik anak merupakan bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan mereka. Melalui tubuhnya, anak belajar bergerak, mengenal lingkungan, dan juga mengembangkan berbagai kemampuan dasar. Perkembangan ini juga terjadi secara bertahap, mulai dari kepala hingga kaki, maupun dari gerakan halus ke gerakan kasar. Dalam kegiatan sehari-hari, musik menjadi salah satu cara yang sangat menyenangkan dan juga bisa menstimulasi perkembangan fisik anak. Seperti ketika menari, itu melibatkan kelenturan tubuh dan juga melibatkan kegiatan melibatkan motorik kasar dan juga halus anak. Dan juga ketika mengikuti gerakan lagu, memainkan alat musik, itu melatih koordinasi mata dan tangan, meningkatkan perkembangan fisik dan motorik, sehingga dan juga ketika saat anak bernyanyi, itu mereka melatih pernapasan dan melatih kontrol tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi musik pada perkembangan sosial anak usia dini. Nah, jadi menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh McCover dan Usler di dalam Lusher, mengatakan bahwa karakter musik sangat berkaitan dengan pembentukan karakter. Maka hal itu perlu untuk diajarkan kepada anak-anak. Dalam pendidikan musik, pendidikan mengakui anak kecil sebagai anak dalam totalitas meskipun musik diajarkan kepada anak-anak. Nah, tujuan sekunder dan manfaat pendidikan musik diakui dan dianggap penting secara holistik dalam perkembangan anak. Jadi perkembangan sosial, fisik, dan kognitif anak-anak tidak dapat dipisahkan atau sama lain. Karena semua aspek ini terus-menerus saling mempengaruhi keterampilan sosial yang diperoleh melalui pengalaman dan aktivitas musik yang positif. Ada 4, yaitu yang pertama itu partisipasi kelompok dan perilaku sosial yang sesuai. Yang kedua, peningkatan keterampilan komunikasi. Yang ketiga itu kepemimpinan. Jadi selama kepemimpinan, musik anak-anak yang memiliki kualitas kepemimpinan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan dalam
kelompok pemimpin alami dan melangkah maju dan dapat diterima oleh kelompok. Jika telah membuktikan diri sebagai individu yang membuat ide dan saran yang menarik, anak pemalu dan introvert merasa aman dan tentram dalam kelompok serta tetap berpartisipasi. Yang keempat yaitu kesadaran akan identitas budaya dan nasional. Nah, ketika anak-anak terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial, partisipasi mereka secara bertahap perluas dari keluarga ke sekolah, komunitas, bangsa, dan budaya khusus mereka. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kontribusi musik pada perkembangan emosional anak usia dini. Musik memiliki peran penting dalam perkembangan emosional anak usia dini karena melalui kegiatan musik seperti bernyanyi, menari, atau memainkan alat musik sederhana, anak dapat merasakan suasana yang menenangkan dan nyaman. Kegiatan musik juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Ketika anak berhasil menyanyikan lagu atau mengikuti irama dengan baik, mereka akan merasa bangga dengan diri mereka sendiri. Selain itu, musik juga menjadi sarana bagi anak untuk mengekspresikan perasaan mereka, baik rasa senang, semangat, maupun sedih. Melalui musik, anak dapat lebih bebas mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitasnya. Oleh karena itu, musik sangat penting dalam membangun anak memiliki emosi yang stabil dan sehat. Dan dengan musik, anak mampu mengenali dirinya sendiri. Itulah mengapa peran musik dalam perkembangan emosional anak usia dini itu sangat penting. Baik, saya akan menjelaskan kontribusi musik pada kecerdasan menjemuk anak usia dini. Sebagaimana kita tahu, anak memiliki berbagai macam kecerdasan. Menurut Howard Gardner, ada beberapa macam kecerdasan, yaitu bahasa, logika, matematika, spasial, kinestetik, musik, interpersonal, sama interpersonal. Nah, yang kita bahas adalah kecerdasan musik. Kecerdasan musikal itu adalah kemampuan anak mendengarkan, merasakan, mengekspresikan musik. Nah, biasanya anak memiliki kecerdasan ini memiliki kemampuan yang lebih peka gitu terhadap musik. Terus biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan ini nih, mereka tuh suka bernyanyi, suka mendengarkan musik. Menurut Howard Gardner, kecerdasan musik ini lebih dulu munculnya dibandingkan kecerdasan yang lainnya. Sedangkan menurut Thomas Armstrong, setiap anak itu sebenarnya memiliki semua kecerdasan. Namun, kecerdasan itu perlu dikembangkan dengan banyak berlatih, dukungan, dan lingkungan yang baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa semua anak itu cerdas dengan caranya masing-masing. Namun, tugas kita sebagai guru dan orang tua adalah bantu menemukan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang selanjutnya yang B, perkembangan seni musik Islam. Seni musik dalam Islam berawal dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu digambarkan seperti bunyi lonceng atau dengungan lebah. Pembacaan Al-Quran dengan tartil melahirkan seni tilawah yang menjadi awal berkembangnya seni suara dalam Islam. Yang kedua yaitu musik dalam tradisi Islam. Menurut Syed Hussein Nars, Al-Quran dalam prosodi tradisional memiliki unsur musik dan puisi, praktik seperti azan dan melantunkan ayat Al-Quran, memberikan ketenangan jiwa sehingga musik atau unsur musikal hadir dalam berbagai keagamaan Islam. Yang ketiga, menurut Jalaluddin Rumi dan spiritualitas musik. Jalaluddin Rumi memadukan antara puisi, musik, dan spiritualitas dalam ajaran Sufisme. Ia mendirikan tradisi tarian Sufi Maulawiyah yang menggunakan musik sebagai suara mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, alat musik dalam seni musik Islam. Beberapa alat musik
yang berkembang dalam tradisi Islam antara lain yang pertama ada oud, menjadi dasar alat musik kecapi. Yang kedua ada rebab yang menjadi cikal bakal biola. Yang ketiga ada kitara, berkembangnya menjadi gitar. Yang keempat ada an-nafir atau trompet. Yang kelima ada aduf yaitu rebana. Selanjutnya yaitu 5 pengaruh pada musik barat. Tradisi musik Islam juga mempengaruhi perkembangan musik barat. Sistem notasi solfege yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do digunakan memiliki pengaruh dari sistem Arab. Selain itu, musik militer Turki Ustamni atau Medher menginspirasi orkestra barat dan karya komponis seperti Wolfgang Amadeus Mozart dan Louis van Beethoven. Yang keenam, musik dalam ilmu pengetahuan Islam. Para ilmuwan musik juga mengkaji teori musik seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Safi al-Din al-Umawi. Dalam dunia medis Islam, musik bahkan digunakan sebagai terapi untuk kesejahteraan jiwa dan tubuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang seni musik dalam perspektif Islam. Materi ini menjelaskan bagaimana Islam memandang seni, khususnya seni musik, serta bagaimana perkembangannya dalam peradaban Islam. Yang pertama, gambaran seni menurut Islam. Jika kita melihat sejarah awal Islam, sebenarnya tidak ada istilah khusus yang secara langsung menjelaskan tentang seni Islam dalam Al-Quran maupun dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Juga tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai seni sebagai suatu konsep budaya. Namun, Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Artinya, Islam tidak menolak keindahan, bahkan sejarah peradabannya, dunia Islam dikenal kaya dengan berbagai bentuk seni seperti sastra, arsitektur, kaligrafi, dan juga seni suara. Menurut Kathleen Kuiper, pada masa awal Islam memandang belum ada pembahasan langsung tentang seni, akan tetapi ayat-ayat Al-Quran kemudian menjadi inspirasi dalam perkembangan seni. Hal ini menunjukkan bahwa seni berkembang seiring dengan perjalanan sejarah dan budaya umat Islam. Selanjutnya, menurut Syekh Husair Nasar, seni Islam tidak muncul secara kebetulan. Seni Islam memiliki prinsip yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Nasar juga menjelaskan bahwa seni Islam didasarkan pada hikmah atau kebijakan spiritual. Artinya seni dalam Islam tidak hanya menampilkan keindahan secara lahiriah, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan mencerminkan keteraturan serta keindahan ciptaan Allah. Pendapat ini juga diperkuat oleh Al-Ghazali yang mengatakan bahwa rasa indah merupakan fitrah manusia. Jika seseorang tidak tersentuh oleh keindahan alam atau lantunan musik, maka fitrahnya sedang bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui keindahan